Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah Shihah wal Afiyah. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, yang sehat semakin sehat, dan awet sehatnya sama lamanya, amin. Janji saya bulan Maulid dandan ya. Bulan Maulid dandan. Nah, ini dandan minimal. Ya, minimal seperti ini. Maksimalnya gimana? Nanti pas 12 Rabiul Awal insya Allah. Sama waktu peringatan Maulid Nabi di Majlis Ar-Raudhah 22 November insya Allah. Saya sore hari ini pengen ngajak semuanya merenung satu hal. Hidup itu tanpa cinta enak enggak? Enggak enak. Tapi hidup dengan cinta enak enggak? Kata orang cinta itu menyiksa. Kata orang cinta itu membahagiakan. Kata orang cinta itu membuat lupa makan. Kata orang cinta itu mampu melupakan hutang. Jadi cinta itu bisa membuat enak, bisa membuat enggak enak, betul? Apalagi kalau udah cinta, yang dicinta tak pernah mengerti kalau engkau jatuh cinta. Alias cintamu tak berbalas tangan. Bukan cuman bertepuk sebelah tangan, tak berbalas tangan. Cinta itulah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam merasakan indahnya kehidupan. Dulu Nabi Adam alaihissalam berada di surga dengan segala keindahannya, dengan segala kenikmatannya sendiri. Ya enak, tapi buat Nabi Adam ada yang kurang. Ya ada yang kurang. Tiba-tiba Allah kasih hadiah seorang makhluk yang serupa jenisnya, sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga, anggota tubuh sama, cuman beda tipis. Dikasih nama wanita, diciptakan dari, ada yang mengatakan tulang rusuk, ya, ada yang mengatakan itu dari tubuh Nabi Adam alaihissalam. Khilaf ulama, yang jelas diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan dari unsur yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Terciptalah wanita. Ting, ada wanita. Pertanyaannya, di surga ada bidadari enggak? Ada. Yang indah-indah ada enggak? Ada. Nabi Adam biasa-biasa saja. Begitu lihat Siti Hawa jatuh cinta. Maka surga yang luar biasa itu terasa seperti biasa-biasa saja. Karena sudah dapat yang luar biasa, yaitu istri. Karena begitu muncul Siti Hawa langsung jadi istri. Nah, makanya cinta yang tidak diperistri atau tidak bersuami, cinta yang ternoda dan terlarang. Ya, cinta yang akan membawa ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Langsung dapat istri. Bahagianya luar biasa. Yang mau saya garis bawahi, kenikmatan surga itu semuanya luar biasa, tapi buat Nabi Adam tidak seluar biasa Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Makanya janji Allah buat mukminin mukminat yang masuk surga, fiha ma tashtahil anfus. Di
Di surga itu apa yang diinginkan dikasih. Nah, orang-orang soleh itu pengennya nomor satu kumpul dengan yang dicintai. Ya, kumpul dengan dicintai, kumpul dengan yang disayangi. Makanya janji Allah buat orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan yang sama, alhaqna, maka anak keturunannya nanti akan kami susulkan di surga bersama kakek-kakek leluhurnya. Walaupun amalnya enggak sama, tapi disusulkan, diletakkan di surganya kakeknya, di surganya neneknya. Ulama menjelaskan kenapa seperti itu. Di antaranya adalah untuk menyenangkan kakek neneknya. Karena yang namanya leluhur itu senang kalau kumpul sama anak cucu. Itu bagian daripada kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman. Singkat cerita, singkat kata, Nabi Adam alaihissalam menemukan kenikmatan yang luar biasa ketika bertemu dengan Siti Hawa alaihissalam. Nah, itu ketemu Siti Hawa. Bagaimana kalau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasa cinta seperti apa itu yang dirasakan oleh orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya kalau ada orang jatuh cinta sama pria jatuh cinta sama wanita, ungkapan-ungkapan janji yang tak pernah ditepati, hidup di bawah kolong jembatan akan kunikmati. Ternyata baru hari pertama enggak makan bersama, bersama, mulai protes dari pelut pun keluar. Akhirnya mulut pun berkata, sampai kapan kita akan hidup begini? Ya, tadi katanya saling mencinta, ya akhirnya berkata, sampai kapan kita akan hidup begini? Dan akhirnya pun pergi ke pengadilan negeri, mengajukan gugat untuk cari suami yang baru lagi. Awalnya cinta yang dikatakan memenuhi relung-relung hati. Ternyata perjalanan hidup ya membuktikan kalau cintanya tidak seperti yang dikata dan dirasa saat dia mengucapkan semua itu dalam janji yang dia katakan suci. Inilah puisi berakhiran huruf I. Guyon sedikit canda ya. Jadi subhanallah, orang yang baru mencintai suami istri, laki perempuan itu nikmat, ya, ada rasa nikmat. Lah kalau orang yang cinta dalam maksiat nikmat. Dalam maksiat nikmat. Bagaimana orang yang cinta dalam taat? Jauh lebih nikmat. Bagaimana rasanya mencinta Nabi Muhammad SAW? Siapa beliau SAW? Makhluk yang paling indah, makhluk yang paling luar biasa, makhluk yang tiada tara, ciptaan Allah yang paling sempurna. Kalau kita lihat gunung yang indah udah indah sekali. Lihat laut yang membiru, birunya lain ini. Lihat orang yang ganteng, ya, yang gantengnya kemecer sampai ya. Itu kalau lihat apa tuh drakor tuh ya, drama Korea orang ganteng sampai histeris, dredeg, gemeter gitu kan ya, ketemu. Nah, itu mas-mas yang ketemu saya tuh loh, mas-mas loh, bukan mbak-mbak ya, mas-mas yang ketemu saya salaman itu, kemudian minta foto, kan saya pegang pundaknya, itu saya kaget, kenapa? Geter semua. Itu baru ketemu saya yang jelek begini ya, geternya luar biasa karena punya rasa cinta. Nah, bayangkan orang yang bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enaknya seperti apa? Tentunya sangat-sangat enak. Nah, sebelum kita belajar mencintai Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW sudah mencintai kita. Rasulullah SAW sudah merasakan nikmatnya mencintai umatnya. Makanya jauh hari 1400 tahun yang lalu, suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan bersama para sahabat ziarah ke sebuah pemakaman. Nah, tiba-tiba Nabi SAW berbicara topik bukan tentang kematian,
Jadi kalau urusan makam belum tentu kematian. Karena pelajaran hidup itu di makam belum tentu bab mati. Ingat mati itu nggak usah mikir mati, tapi mikir hidup, kan begitu. Nabi SAW saat itu ngomong sama sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Wadittu, sungguh aku pengen melihat ikhwanana, saudara-saudaraku. Sungguh aku pengen melihat saudara-saudaraku. Para sahabat pun kaget, loh ini lagi kumpul sama sahabat. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah SAW. Duhai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Sebangsa, setanah air, seiman, seakidah. Iya, bukankah kami ini saudaramu? Seorang muslim, saudara bagi muslim yang lain. Sahabat berpikir seperti itu. Sudah ada di depan mata kok dicari. Sudah kelihatan kok dibilang belum kelihatan. Aku pengen banget seandainya bisa lihat saudara-saudaraku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadis riwayat Muslim ini ya. Qala antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Artinya sahabat ini pangkatnya lebih tinggi dari saudara yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku beda dengan saudara-saudaraku. Lantas siapa saudara-saudara yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW? Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita, saudara-saudara saya, saudara-saudara kalian adalah orang-orang yang belum lahir saat ini. Lam ya'tu ba'd. Orangnya belum ada. Orangnya belum ada. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Maka Nabi SAW ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, nanti kamu bisa tahu saudara-saudaramu itu gimana caranya tahu? Wong orangnya belum ada. Ini akan saya bahas nanti. Saya bahas dulu kalimat Nabi SAW, orangnya belum ada. Itu saudara-saudara saya. Siapa orang yang belum ada yang dimaksud? Maka Nabi menjawab, ikhwanil ladzina amanu bi wa lam yarawni. Dalam hadis yang lain, saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku dan sama sekali belum pernah melihatku. Iman, percaya, gak pernah lihat. Gak pernah lihat, kok percaya? Sama Nabi Muhammad SAW disebutkan ciri-cirinya orang-orang tersebut adalah yawaddu ahaduhum annahu a'ta ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani. Hadis riwayat Ahmad. Salah seorang di antara saudara-saudaraku itu mereka bercita-cita pengen rasanya mereka mempersembahkan keluarganya, hartanya, semua keluarganya, anaknya ya dipersembahkan, hartanya dipersembahkan, dikorbankan, gak jadi masalah. Yang penting bisa lihat Nabi Muhammad SAW. Jadi seandainya harus meninggalkan keluarganya, kehilangan hartanya, gak jadi masalah. Yang penting bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang seperti inilah saudara-saudaraku. Begitulah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Gak usah banyak-banyak, bahas sedikit. Gak pernah lihat, gak pernah ketemu, tapi sudah dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Sudah dirasakan kehadirannya. Orangnya belum ada. Sudah difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. 1400 tahun yang lalu, Nabi masih dihajar sama orang-orang yang membenci. Nabi masih dimusuhin sama orang-orang yang musuhi. Nabi lagi asyik sama sahabatnya. Lagi asyik sama sahabatnya. Kok teringat sama yang gak ada? Dan belum pernah ada. Beda kalau orang ingat sama yang sudah pernah ada ya. Misalnya istri yang sudah meninggal. Saya nggak bahas suami ya. Istri yang sudah meninggal. Nah lagi duduk suami ini sama teman-temannya terus ingat ya, ingat istrinya sudah meninggal. Sedih, wajar. Lawang pernah hidup bersama. Betul kan? Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi tidak ada bandingnya dalam masalah cinta.
Rasulullah SAW itu kalau lihat rumahnya Khadijah nangis, lihat saudarinya Khadijah nangis, saudaranya Khadijah nangis, lihat bibinya Khadijah nangis, dengar orang yang suara langkah kakinya mirip Khadijah nangis. Ingat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi itu memang hidup bersama. Ada apa? Athar, bekas-bekas yang nggak mungkin hilang, membekas di jiwa. Lah kalau ini yang disebut Nabi SAW ini orangnya belum ada. Orangnya belum ada, apalagi hidup bersama. Orangnya belum ada. Sama Nabi SAW sudah dikangeni. Kalau bahasa kita, saya kangen, saya pengen ketemu dengan saudara-saudara saya. Ini rasa cinta yang seperti apa yang dimiliki Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Rasulullah bisa merasakan orang yang belum pernah ketemu dengan Nabi SAW? Bagaimana Rasulullah bisa merasakan orang yang belum pernah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Rasulullah SAW bisa merasakan orang yang belum pernah beliau lihat secara zahir, belum pernah dilihat, tapi sudah diangan-angankan dan sudah dikangeni. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah kangen dengan Anda semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimaksud, amin. Pertanyaannya, lah kita ini sudah bisa kangen enggak sama Nabi Muhammad SAW? Sudah pernah enggak nangis karena kangen sama Nabi Muhammad SAW? Pernah enggak nangis pengen ketemu Rasulullah SAW? Sudah pernah belum gitu? Kalau sudah pernah, berapa sering pernahnya? Berapa sering pernahnya? Kangen pada Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis ini, maka duduk menciptakan suasana kangen pada Nabi Muhammad SAW itu bagian daripada iman. Kalau ada orang yang nanya, kan Nabi nggak pernah ngajari, jawabannya hadis ini loh Nabi ngajari. Ngajari dengan apa? Dengan praktek langsung. Di pemakaman bahkan Nabi berdiri depan sahabat, ingat kepada orang-orang yang belum pernah beliau temui, kangen kepada orang-orang yang belum pernah beliau temui. Sementara kita ini semua sudah tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Ya, kan sudah ada ceritanya Rasulullah, udah ada akhlaknya Rasulullah SAW, udah ada wujudnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita belum pernah lihat, tapi kita pernah dengar. Kalau kamu enggak pernah melihat kekasihmu, jangan sampai telingamu tidak pernah mendengar berita tentangnya. Kan begitu kata para ulama. Berita tentang Nabi Muhammad SAW sudah sering kita dengar. Seharusnya kita lebih mudah untuk kangen dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau nyatanya belum bisa kangen, maka wajib belajar kangen. Karena ini wujud dari syahadat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Belajar kangen. Nah, belajar kangen itu bentuknya macam-macam. Duduk baca sejarah Nabi, ya itu belajar kangen. Duduk sambil bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, itu belajar kangen. Maka kalau ada orang nanya, kamu ngapain duduk-duduk? Ya, kok baca-baca Barzanji, baca Simtud Duror, baca Burdah, ya nggak ada yang ngajari. Jawabannya sudah diajari Nabi. Cuman mungkin kamu nggak paham kalau diajari Nabi. Ya EQ-mu nggak nyampe itu. Kurang paham ya. Nabi ngajari dengan praktek. Di mana Nabi sendiri SAW langsung beliau kangen pada sahabat ikhwannya, yaitu kita semua umatnya di akhir zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham maksud saya enggak ini? Insyaallah paham ya. Yang cerdas paham. Yang enggak paham insya Allah cerdas. Ya insya Allah cerdas, tapi belum paham. Mungkin lagi ngelamun. Nanti kalau ngelamunnya hilang, insya Allah kecerdasannya akan membuat paham. Gini loh, ibu-ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Misalnya ya, saya bilang sama seseorang, aku tuh kangen loh sama kamu, padahal nggak pernah ketemu loh sama kamu. Ya, maksudnya, awakmu kangen gak mbak aku, gitu kan ya? Kamu kangen gak sama saya kan? Betul ya? Kamu kangen gak sama saya? Kalau kamu belum kangen, ya kangen no toh ya. Tunjuk no kangenmu sama aku. Itu bahasa, ya bahasanya begitu.
Bahasanya begitu. Lah ini kita ini diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Aku sudah kangen sama kalian. Aku kangen sama kalian. Dan yang namanya cinta itu nggak bisa disembunyikan. Kuungkapkan cinta itu kepada sahabatku sehingga sahabatku cemburu. Awalasna ashabak ya Rasulullah. Bukankah kami ini sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Ngapain ngangenin orang yang nggak ada gitu loh. Paham? Ngapain ngangenin orang-orang yang nggak ada? Kan sudah ada kah? Sudah ada kami. Bab begini kan ibu-ibu kan paling paham. Ya toh Bu. Bab cemburu, jealous, apalagi itu bahasa itu. Hah? Jel-jel itu ya. Cem-cem. Istilahnya masing-masing. Lawang ada kami kok. Kenapa mikir yang lain? Nabi SAW kemudian menunjukkan keunggulan orang-orang yang dikangeni Nabi ini. Loh, kalau kalian kan lihat saya, gitu kan ya? Kalau diterjemahkan bebas kan kalian lihat saya. Iman ya wajar. Kalian lihat saya, lihat akhlak, lihat cahaya Nabi langsung SAW. Ya kalian bisa iman ya, biasa. Walaupun nggak biasa, nyatanya yang kafir ya ada kok ya. Artinya kalau dibandingkan dengan yang di akhir zaman, ini nggak pernah lihat. Akhlak Nabi cuma denger, nggak lihat langsung. Mukjizat Nabi cuma denger, nggak lihat langsung. Kok mau percaya? Nabi jatuh cinta sama orang-orang yang seperti ini. Dan setelah percaya rela, pengen aku ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW, pengen saya ketemu Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang seperti ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan rendahkan saudara-saudara kita yang belajar untuk kangen. Ya, belajar untuk kangen dan ngajak orang lain biar bisa kangen. Dengan cara bagaimana? Ya, caranya masing-masing. Ada yang diajak ziarah ke Madinah, napati Nabi Muhammad SAW. Ada yang diajak baca maulid. Maulid itu pakai berdiri. Iya, berdiri sambil bayangin ketika Nabi itu disambut oleh para sahabat waktu hijrah ke Madinah. Itu semua tasyawuk, langkah untuk menimbulkan rasa kangen. Karena kalau orang udah kangen sama Nabi Muhammad SAW, selesai. Kalau udah punya cinta Nabi itu, insya Allah selesai. Contoh nih, misal mau minum aja bayangkan kanjeng Nabi minumnya gimana ya. Duh, misal ya, pegang, kira-kira Nabi ini minumnya piye ya? Mesti ya bismillah sih ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi kalau sak teguk mesti alhamdulillah ya. Masuk kanjeng Nabi glegek, alhamdulillah, enggak mungkin. Jadi hidupnya tuh bayangkan Nabi terus SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan Nabi itu kalau minum kelingan istrinya, kelingan teman-temannya, kelingan sahabatnya. Lah saya kelingan jenengan, monggo diunjuk. Nah, ternyata sudah habis. Nah, itu namanya orang betul-betul bayangkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua geraknya dia ingat Rasulullah SAW. Maka pesannya Rasul sama orang yang sholat apa? Apakah Rasul berkata sholatlah yang baik? Apa berkata sholatlah yang hebat? Sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian kama seperti kalian ra'aitumuni, kalian melihat aku usolli, melihat aku sedang sholat. Jadi muslim itu diajarkan kalau mau sholat suruh merenung dulu sebetulnya. Makanya Imam Syafi'i dulu Imam Syafi'i pendapatnya yang awal, orang kalau mau sholat itu suruh membayangkan dulu semua rukun sholat. Membayangkan rukun sholat berarti ya membayangkan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi kalau sholat tuh tangannya diangkatnya begini, habis itu begini, ini begini. Bayangkan Nabi dulu sholatnya seperti apa. Baru takbirku podo ndak ya, tak tiru nih kanjeng Nabi. Dia bayangkan Nabi di depannya gitu. Allahu Akbar. Ya mesti khusyuk. Nah kalau kita kan ndak, yang dibayangkan nama kita di bariki sinetronnya apa? Iya. Wah, ini seru sinetronnya. Oh, ini bayangannya begitu. Enggak bayangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita kurang, bukan enggak, tapi kurang memupuk rasa cinta. Cintanya sudah. Kalau enggak cinta enggak mungkin syahadat. Syahadat tuh pasti karena cinta. Hanya saja cintanya tipis. Makanya dikuatkan.
Nah, kalau udah punya rasa cinta, orang cinta Kanjeng Nabi itu tidak makan tetap seneng kok. Senden dok, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Senden dok seneng. Wakil hutang tetap seneng, Allahumma sholli wa sallim alaihi, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Seneng dia. Enggak punya duit dia seneng. Saya kemarin disambatin sama satu orang. Padahal saya enggak terima curhat. Curhatnya di WhatsApp itu. Habib, saya mau nanya. Wah, kalau nanya kan boleh ya. Nanya. Dulu saya waktu belum hijrah, masih edan, banyak maksiat, saya bergelimang harta. Harta saya banyaknya luar biasa. Tapi kenapa setelah saya hijrah, saya tobat, justru harta saya habis. Justru bisnis saya hancur. Kenapa? Gitu ya. Kok seperti ini? Saya jawab, jawaban saya sepele. Mohon maaf, nikmat duit itu nikmat yang kecil. Sebelum kamu hijrah, kamu dikasih nikmat yang kecil, remeh-temeh dan ruwet. Nah, setelah kamu hijrah, sama Allah Ta'ala dikasih nikmat yang luar biasa. Nikmat bisa sholat, nikmat bisa zikir, itu enggak bisa dibanding dengan nikmat punya duit. Jadi kondisimu bukan turun, kondisimu lagi naik. Lihatlah dengan kacamataku, maka engkau akan mengerti arti hidup ini. Oh enggak ya. Paham ya? Apa Bu? Jadi kalau suaminya sholatnya rajin, terus ekonominya nurun, ibu mau ngomong sama suaminya, Pak, ya bolong meneh Pak, bolong meneh. Kamu sholatnya rajin, ekonomi jadi turun Pak. Kamu gila tuh, ekonomi bagus, jadi kamu gila aja Pak gitu ya. Jadi hidup tuh bukan diukur dengan dunia, bukan duit, salah itu. Ya nanti kalau sudah kamu, terus ada lanjutannya, kalau kamu sudah tidak merasa duniamu berkurang dengan taatmu, nanti duniamu akan nambah. Ya duniamu akan nambah. Artinya nikmati, syukuri bisa taat, syukuri alhamdulillah. Ojo dunia enggak usah di alhamdulillah saya bisa sholat lebih bagus. Walaupun duit enggak punya tapi sholat lebih bagus, alhamdulillah. Dulu waktu saya kerja itu, Masya Allah sholat hilang. Sekarang saya nganggur, Beb, nganggur. Tapi sholat saya rajin, Beb, alhamdulillah. Nganggur tuh maksudnya tidak kerja di perusahaan, Beb, tapi tetap bekerja. Ngapain? Jual kacang keliling, Beb, gitu ya. Ekonomi lebih sedikit hasilnya, tapi sholatnya 5 waktu. Syukur saya. Itu nanti akan bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Jelas semuanya? Nah, apalagi sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih ayatiyanna ala ahadikum yaumun wala yarani thumma li an yarani habu ilaihi min ahlihi wa malihi ma'ahum. Demi Allah yang jiwa Muhammad SAW dalam genggamannya, sungguh pasti akan tiba satu zaman kepada salah seorang di antara kalian di mana ia tidak melihatku. Zaman ini ya, kita kan enggak melihat Nabi Muhammad SAW. Apa sabda Nabi? Baginya bisa melihatku adalah lebih ia sukai daripada seluruh keluarga dan hartanya. Jadi kalau misal ditawari begini loh, misal saja, saya nanya sama ibu-ibu, ibu punya uang 200 triliun. Amin, amin, saya amin gitu loh ya. Iya. Nggak ono saya nggak mungkin semuanya, walaupun rodo angel gitu ya. Buat kita kan angel, buat Allah mudah. 200 triliun. Terus tiba-tiba ada orang yang soleh yang dijamin kesolehannya ngomong, saya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi titip pesan buat kamu, kalau kamu mau ketemu Nabi Muhammad SAW nanti malam, siang ini 200 triliun suruh sedekahkan untuk negaramu. Saya mau nanya, mikir nopo langsung sendiko dawuh? Mikir nopo sendiko dawuh? Mikir apa siap? Mikir ya kan? Ya, ini berarti kita belum yang dimaksud ini. Yang dimaksud Nabi SAW demi lihat Rasulullah SAW rela dia mengorbankan harta dan keluarganya. Kalau dalam praktek kita demi lihat Nabi SAW rela sodako, rela bantu orang, rela mengorbankan waktunya bersama keluarga untuk kepentingan yang lebih besar. Nah itu baru namanya pengen ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wong katanya pengen ketemu Nabi, suruh korban waktu sholawat aja botepol. Sholawat ya sholawat, itu abot. Tapi kalau update status gampang. Betul ya? Kalau lihat story, wow, Masya Allah, story. Kemudian apa lagi itu? Apa namanya? Status yang di mana itu? WhatsApp, Instagram. Saya nggak pakai Instagram, sudah lupa saya. Benar, saya nggak pakai Instagram, sudah lupa. Nggak level, YouTube saya mainnya. Nah itu, Masya Allah. Handphone ini dipegang 24 jam bisa dikatakan. Tapi disuruh jarinya dipegang untuk sholawatan atau mungkin tasbih dipegang untuk sholawatan, beratnya luar biasa. Betul. Ya, berarti kita nih ya cintanya tipis. Nah, mumpung bulan Maulid, yuk selama bulan Maulid kita pertebal cinta itu. Karena udah cinta. Kalau udah cinta kan pertebal gampang. Yang belum cinta kan angel tuh ya. Udah cinta kok. Dipertebal itu mudah. Insya Allah bersama Majlis Ar-Raudhah dan bersama channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, saya akan ajak Anda semua mempertebal cinta Anda kepada baginda Muhammad SAW. Siap-siap untuk dapat pemberitahuan ya. Kalau sudah subscribe, yang belum subscribe segera subscribe. Biar nanti ada pemberitahuan video baru Habib Novel Al-Idrus. Selama bulan ini saya akan banyak syuting insya Allah tentang Nabi Muhammad SAW. Nanti malam saya akan syuting dan saya upload insya Allah. Mungkin 2 episode. Episode 01 dan episode 02. Tentang apa? Yang episode 01 tentang situasi berita-berita menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Episode 02 tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Termasuk wanita-wanita yang mendampingi ibu Nabi Muhammad SAW. Terus waktu lahir itu apa yang terjadi? Saya akan bahas dengan bahasa milenial, dengan bahasa tahun 2000 ke atas. Ya, dengan bahasa teknologi fisika apa tuh ya? Metafisika. Pokoknya semacam-macam gitu ya. Insya Allah dengan bahasa itu. Sehingga anak-anak zaman sekarang paham, ya, bisa ngerti, dan nanti insya Allah kalau Anda saksikan, ini iklan saudara-saudara. Padahal saya belum tahu nanti malam mau ngomong apa. Anda akan serasa, ya insya Allah Anda akan serasa berada di dalam kamar di mana Nabi SAW dilahirkan. Anda akan serasa hadir di situ melihat ibu Nabi lagi melahirkan. Iklan keren. Kenyataannya seperti apa? Saksikan nanti malam. Insya Allah. Loh ya, orang kan film aja ada iklannya. Masa mau ceramah buat Nabi SAW nggak pakai diiklanin, nggak disemangatin gitu. Harus semangat. Namanya juga bangun tresno, biar semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah usai sudah kajian sore hari ini 17:28 persiapan maghrib. Kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Insya Allah berkah untuk semuanya. Jangan lupa Jumat 22 November itu Maulid Akbar Majlis Ar-Raudhah. Oh, sebelum saya lupa, pemirsa dimanapun Anda berada, ibu-ibu dan teman-teman yang ada di majelis ini, insya Allah tanggal 12 November akan terbit buku terbaru saya, Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah. Tebal bukunya adalah 240 halaman dengan ukuran buku kurang lebih 14 kali 20 cm. Harga buku 120.000 termasuk ongkos kirim untuk Pulau Jawa. Untuk yang beli di Majlis Ar-Raudhah langsung harganya Rp100.000 tanpa ongkos kirim Rp100.000. Kemudian pemesanan bisa dilakukan mulai hari ini dengan pesan ke nomor yang saya share sekarang ini via WhatsApp, yaitu 08223394 kali 0. 08223394 kali 0. Jelas nomornya? 08222, 2-nya 3 kali, terus 3-nya 2 kali
Kemudian 9-nya 4 kali, terus kosong. Saya juga belum hafal, jangan-jangan salah nanti ini. Wah, jadi nggak pede ini. Coba cek dulu. Betul ibu-ibu nomornya? Betul, ya. Jadi 08, 2 3 kali, 3 2 kali, 9 4 kali, kosong. Cantik ya? 08 222 33 99 99 kosong. 08 22 2 33 99 99 kosong. 08 222 33 99 99 kosong. Sekali lagi saudara, 08 222 33 99 99 kosong. Nah, kirim pesan WhatsApp ke situ, nanti akan ada pemberitahuan cara pesannya seperti apa. Memang pemesanannya saya atur biar pengirimannya benar ya, biar pengirimannya benar. Nanti ada transfer ke nomor rekening berapa, alamatnya berapa, tanggal 12 November insya Allah langsung akan dikirim ke alamat yang bersangkutan. Terima kasih, doakan insya Allah berkah. Hasil penjualan buku itu akan kita gunakan untuk melunaskan sisa hutang Majelis Ar-Raudhah dan untuk pembangunan dan semua kegiatan yang lain. Insyaallah barokah. Wal afu minkum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسوياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين.